Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap kan hari ini mengikuti pelajaran matematika? Nah, karena hari ini adalah pertemuan kita, maka sebelum memasuki materi, Ibu akan perkenalkan dulu siapa saja yang akan mengajar kalian. Nah, untuk matematika kelas 10 ada 4 guru yang akan mengajar, yaitu ada Bu Anissa Ikrimah, ada Ibu sendiri Lisda Lisnawati, ada Bu Helmi Indasari, dan yang terakhir ada Bu Megi Yulia Apriliani. Secara bergiliran kami akan mengajar matematika tiap minggunya. Nah, untuk mata pelajaran matematika itu sendiri, Ibu rasa udah nggak asing lagi ya buat kalian, karena dari semenjak SD kalian sudah belajar matematika. Nah, selama ini mungkin banyak orang yang menganggap matematika itu sulit ya, hanya berkaitan dengan angka atau rumus-rumus aja. Padahal tidak demikian. Di samping berhubungan dengan angka dan rumus, ternyata matematika lebih dari sekedar itu loh. Terdapat banyak makna yang tersirat dalam matematika, dalam mempelajari matematika. Ada apa aja? Yang pertama, belajar matematika itu mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, matematika membantu kita membentuk pola pikir yang logis dan rasional. Ya, dari dalam mempelajari matematika itu membentuk kita berpola pikir yang logis dan rasional. Yang ketiga, belajar matematika itu bisa melatih cara berpikir. Yang keempat, dengan mempelajari matematika menjadikan kita sehingga menjadi pemikir yang sistematis, berurutan, dan teratur. Dan yang terakhir, dengan mempelajari matematika bisa melatih menjadi manusia yang teliti dan juga cermat. Nah, itu beberapa makna yang tersirat saat kita mempelajari matematika. Jadi dari sekarang ubah pola pikir kita ya, yang tadinya matematika itu sulit. Nah, ubah menjadi bahwa matematika itu ternyata menyenangkan dan banyak sekali makna-makna yang tersirat dan manfaat di dalamnya. Nah, mungkin itu sekilas mengenai matematika. Nah, sekarang langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai bilangan berpangkat dan bilangan bentuk akar, dimana materi ini sudah pernah kalian pelajari juga di SMP ya. Nah, yang pertama, definisi dari bilangan berpangkat. Pangkat ke n dari bilangan real A dengan n bilangan bulat positif dinyatakan dengan A pangkat n, sehingga didefinisikan sebagai berikut. A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A, dan seterusnya, dimana disitu n sebanyak n faktor. Contohnya 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. Ingat ya, 2 pangkat 5 itu bukan 2 kali 5, tapi 2 dikalikan dengan angka itu sendiri sebanyak n faktor. Nah, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini ada beberapa sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi angka pangkatnya itu kalau perkalian tinggal dijumlahkan. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A dengan pangkat penjumlahan dari M dan N. Contohnya
5 pangkat 3 kali 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 3 tambah 7, sehingga 5 pangkat 10. Itu sifat bilangan berpangkat yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, pembagian dari bilangan berpangkat, yaitu bentuknya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau untuk pembagian, pangkatnya itu tinggal dikurangi, pangkat atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Contohnya seperti terlihat, 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat 8 dikurangi 2, sehingga menghasilkan 10 pangkat 6. Nah, itu untuk bilangan berpangkat. Ibu mencontohkan 2 sifat saja ya. Selain yang tadi sudah dijelaskan, ada lagi beberapa sifat bilangan berpangkat yang lainnya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, nanti akan dipertegas ya dari tugas seperti apa. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu operasi pada bilangan bentuk akar. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya adalah bilangan di dalam akar itu harus sama. Contohnya, untuk bentuknya A pangkat M, A akar M tambah B akar M itu sama dengan A tambah B kali akar M. Jadi kalau ada penjumlahan, akar penjumlahan, itu tinggal ditambahkan saja A dengan B nya, dengan catatan tadi akarnya harus sama. Contohnya 5 akar 3 ditambah 12 akar 3. Nah, ini akarnya sama, yaitu 3, sehingga bisa dijumlahkan bilangan pokoknya yaitu 5 dan 12. Jadi 5 tambah 12 dikalikan akar 3, sehingga menghasilkan 17 akar 3. Nah, sekarang untuk pengurangan, A akar M dikurangi B akar M sama dengan A kurangi B akar M. Jadi kalau pengurangan, bilangan pokoknya tinggal dikurangkan. Contohnya 20 akar 11 dikurangi 6 akar 11 itu sama dengan 20 kurangi 6 dikalikan dengan akar 11. Oh maaf, di situ ada kesalahan penulisan ya. Harusnya itu akar 11 bukan akar 3. Sehingga menghasilkan 14 akar 11. Maaf ya. Itu harusnya 14 akar 11. Nah, itu mungkin untuk operasi pada bilangan bentuk akar. Selebihnya bisa kalian cari sendiri ya untuk sifat-sifat bilangan bentuk akar yang lainnya. Nah, yang terakhir, untuk di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya itu seperti apa? Nah, ini setelah tadi menyimak penjelasan mengenai bilangan akar dan bilangan berpangkat. Nah, kalian ditugaskan untuk yang pertama menyiapkan karton, kemudian bagi karton tersebut menjadi 2 bagian, kemudian buat 2 buah poster pada kedua karton tersebut. Nah, yang satu poster itu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Tadi baru 2 yang dibahas, nanti kalian bisa cari sendiri sisanya. Dan yang satu poster lagi menerangkan menuliskan tentang operasi pada bilangan bentuk akar. Tadi baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, setelah jadi, nanti kalian tempelkan poster tersebut pada dinding di tempat yang mudah untuk dilihat ya. Terserah mau di kamar misalkan, mau di tempat makan misalkan, yang pokoknya yang mudah kalian lihat dan sering kalian ada di tempat tersebut ya.
Nah, kemudian setelah kalian menempelkan, kalian dokumentasikan dan kalian kirimkan ke masing-masing guru yang mengajarnya di kelas kalian. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung ya via WA group yang sudah kalian masuki ya. Nah, mungkin seperti itu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.